Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kalau jadi gimana sih kan kalau saya bukan kayak terus yang bus-bus itu gimana? Oke lah, saya pakai gaya saya saja ya. Hari ini kalau punya izin ya. Jadi saya menggantikan beliau ya. Kalau membantu kajian hari ini, alhamdulillah tanggal ini kita puji ya selalu kita ucap ya atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salam dan salam kita juga sering ya jawabkan ya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya kita berselawat ya kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari perhitungan nanti. Baik teman-teman semua, hari ini kita pertemuan keberapa? 7 ya? Nah, karena saya sudah setengah perjalanan base 6 ini. Alhamdulillah masih ada yang tetap istiqomah ya mengikuti kajian yang tadi dari awal sampai ini ya atau pertemuan 7. Siapa yang absen? Belum pernah absen satupun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 9 ya, ada 900 orang ya yang imannya nggak pernah absen dari awal sampai sekarang. Kalau ada belum-belumnya ya, 1, 2 ya, saya menyesuaikan saja. Oke baik teman-teman, sebelum kita mulai ya saya ingin menginformasikan beberapa hal. Yang pertama adalah kita tetap bisa menjaga protokol kesehatan ya dengan baik dan benar. Nah, untuk yang awal boleh ya yang belakang-belakang untuk mengikuti posisi duduk teman kita di depan barisnya ya. Jadi jangan terlalu berdekatan jaraknya ya. Kita berdoa bersama-sama semoga Allah ya Subhanahu wa taala melindungi kita ya daripada wabah penyakit yang saat ini sedang booming dan viral ya, COVID-19 ya. Jadi ya teman-teman mohon bisa menjaga kondisi tubuhnya, pastikan semua sehat. Yang kedua suhu ya, suhu kita punya standar ya minimal 37 ya, kalau 37 ke atas kita tidak bisa terima, mohon maaf ya. Terus tetap menjaga jarak ya dan pakai hand sanitizer dan selalu wajib pakai cadar ya, yang wajib juga cadar pakai masker maksudnya ya, pastikan pakai masker. Kenapa saya tidak pakai masker ya, tempat umum katanya kalau ngomong tidak kurang beretika ya. Oke teman-teman, boleh ikonnya maju deh satu baris merah. Nah. Oke, yang kedua kasih jarak. Langsung di sini kan. Nah, kasih jarak ya. Kasih jarak ya, jauh-jauh sebelum satu. Oke, teman-teman semua, kita akan mulai. Namun ya agar kegiatan kita ya mendapatkan keberkahan ya, mendapatkan berkah Allah ya, dan kita juga mendapatkan syafaat juga nanti di akhir nanti. Yang mari sama-sama kita buka kajian hari ini dengan membaca dan menyimak ya tentang ayat Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh sahabat kita ya, guru Cek satu, cek 1 cek. Cek 1, 2, 3. Hah? Dah. Pakai ini. Pakai ini juga. Banyak amat. Pakai ini juga. Enggak. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Bagi teman-teman yang membawa mushaf bisa membuka di surah At-Tahrim halaman 560 ya. Halaman 560 di ayat ke-6 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح
وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukran jazakallah kepada Ustaz Zaid yang dalam silsilah keluarga beliau adalah saya mau Silsilah. Mirip nggak? Oh enggak tadi. Oke, baik teman-teman semua. Nah, yang ini maju terus kasih jarak, ya. Kasih jarak posisi duduknya saya teman-teman yang boleh ya. Ada teman. Yang Pak. Sebelum ini aja. Oh, belum saat ya? Baik, nanti nanti. Nah, tadi. Nah, terus jaga jarak ya. Jaga jarak. Dan nanti apa? Putri atau Teh Emil mana? Putri? Minta tolong nanti jalankan untuk yang tengah ini juga diisi ya. Nanti peserta yang baru masuk yang ini tolong diisi ya, biar tak terlalu penuh. Oke, baik teman-teman semua, apabila kita sudah masuk di pertemuan ke-7 ya, setelah pekan lalu kita membahas tentang apa? Ta'aruf ya, tentang ta'aruf ya. Lalu kita akan masuk kepada berikutnya, apa sih yang harus dibahas setelah ta'aruf ya. Jadi ta'aruf itu hanya dalam strategi membaca biodata saja ya, tapi ada step berikutnya. Step berikutnya adalah nazar ya. Nazar itu saling bertemu ya, bertemu untuk melihat wujud aslinya ya. Wujud aslinya itu nampak nggak dari tangan ya, wujud aslinya itu bentuk mukanya kayak gimana ya, warna kulitnya seperti apa, ininya ya seperti apa. Kan kadang-kadang ya kalau kelihatan di ambil foto itu kelihatan dia tinggi gitu ya kan, padahal aslinya misalnya tidak setinggi apa yang diekspektasikan ya. Walaupun di CV juga tetap ya teman-teman menulis ya, misalnya tingginya 165 ya, 170 gitu ya, berat badan misalnya 57 ya, 50, berat badan di Jawa itu
akhwat, berapa sih yang wanita? Nah, ideal ya, ideal itu kan menurut ukuran masing-masing. Tapi rata-rata berapa? 75, 55 ya? 55 ya standar ya, 55 ya. Kalau aku yang ikhwan, beras standar pria berapa sih? Tergantung tinggi badan, cerdas sekali ya. Ini tergantung tinggi badan. Ya, ada juga ya, yang apa namanya, dia tinggi, besar, ya, beratnya 85, tapi tingginya 180 misalnya, itu kan bisa juga dibilang gemuk ya, sesuai tinggi badan ya, sama lingkar pinggang. Ya, lingkar pinggangnya. Kalau saya nggak tahu, saya dianggap gemukan terus ya. Tapi ya, sejak sama Ustaz Randy, dampingin dia, berat saya naiknya hampir 10 sampai 12 kilo gitu. Ya, dari yang biasanya 65, yang 70, sampai 70 sekarang sudah hampir 80. Dan saya juga makin lebar. Karena ya gitu ya, kita kalau habis menyelesaikan masalah orang, pengen makan gitu. Oke, teman-teman, setelah ta'aruf, nazar. Nah, setelah nazar, ya, teman-teman udah nazar gitu ya, sudah lihat. Oh gitu ya, benar. Suaranya yang akhwat. Di situ adalah momen di mana teman-teman bisa tes kalau ikhwan itu baca Al-Quran. Di situ, nah ikhwan itu biasanya kita tes baca Al-Qurannya ketika interview member sama nazar. Ini gini ya? Ya, nazar itu nanti tidak ada penjelasan lengkap oleh Ustaz ya. Nah, apa boleh ya? Pakai ini nggak? Topik, topik. Nah, Nggak usah. setelah nazar apa artinya? Fitrah. Ya, fitrah. Atau lamaran ya, ini lamaran. Ya, setelah lamaran baru nikah kalau jadi. Kenapa? Karena kami kemarin baru pulang dari Bandung ya, jadi ya menangani satu kasus problem keluarga yang hari Sabtu kemarin kalau nikah, hari Kamisnya dibatalkan sama pihak keluarga perempuan. Gitu ya. Ini luar biasa ya. Dia semudah, udah sewa segala macam tiba-tiba batal. Akhirnya setelah selesai ya apa namanya, masuk ke sana, kalau ada sana ngobrol segala macamnya, alhamdulillah ya, berdoa masyarakat, beliau ya bisa menghubungi pihak keluarga apa dan akhirnya tidak jadi batal, tapi hanya diundur saja sampai batas waktu yang jadi tentukan, bahasa halus. Ya Sadin, gitu ya. Nanti gimana ceritanya ya tentang gimana? Tapi itulah bukan ibu pernikahan. Juga kemarin alhamdulillah ya, kita juga tadi juga baru melepas satu pasang ya yang menikah kemarin, mungkin ya ada satu saudara saya ya, itu perjalanan luar biasa ya, alhamdulillah. Tapi kita juga bisa mengatakan sampai kepada pernikahan. Jadi kalau teman-teman ya, kami bukan sebagai lembaga penjamin jodoh ya, tapi kami mengupayakan teman-teman didampingi proses ta'arufnya, baik nanti dapat pasangan melalui RTQ atau nanti dapat pasangan melalui luar. Kalau teman-teman sudah daftar member, maka teman-teman berhak untuk dapat fasilitas pendampingan ta'aruf ya. Jadi kita kan nggak bisa maksakan dia nggak boleh itu, kita bukan member RTQ, nggak bisa begitu. Karena jodoh itu Allah yang ngatur, ya kita hanya bantu fasilitas saja ya. Oke, teman-teman, tak pernah kalah sudah jam 10 ya. Pada Ustaz Rahmat, Allah kita ingin membahas tentang tentang nazar, khitbah dan nikah sesuai dengan tuntunan yang kita pahami, yaitu tuntunan Islam. Kepada Ustaz Rahmat, kami silakan. Ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kifahalukum teman-teman sekalian? Alhamdulillah. Apa jawabnya? Alhamdulillah ya. Kami dalam keadaan baik. Ada yang sakit hari ini? Sakit hati ada enggak?
Gak kelihatan ya, soalnya tertutup masker. Baik ya. Pertama kita tentunya muji Allah Subhanahu wa taala dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima aghwaytani laqudanna lahum siratal mustaqim. Kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 16 menjelaskan, mengkhabarkan kepada kita bahwa syaitan tidak akan pernah puas manusia itu berada dalam siratal mustaqim atau siratal mustaqim. Pasti akan ada upaya-upaya penyesatan dari syaitan, ya. Upaya-upaya penyesatan dari syaitan. Dan salah satu upaya-upaya penyesatan itu adalah diragukannya atau dihilangkannya semangat teman-teman untuk menikah. Mengapa? Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadis ya, "Idza tazawwajal abdu faqad kammala nasfaddin." Apabila seorang menikah itu maka sempurna agamanya. Jadi kalau antum dan antuna, ikhwan, akhwat, ya, kalau menikah itu agamanya sempurna. Artinya seorang itu ketika dia sesoleh apapun atau sesolehah apapun gitu ya, tilawah Qur'annya masya Allah 3 juz lewat itu maksud dibaca bukan kelewat ya. Ini kalau kita nikahnya kebanyakan lewat beneran gitu ya. 3 juz lewat nggak pernah dibaca gitu ya. Ini lewat artinya selesai begitu ya. Kemudian birrul walidainnya, berbakti sama orang tuanya nggak ketinggalan, masya Allah. Ya, qiyamul lailnya gue usah ceritain. Sesoleh apapun kita, tapi kalau antum belum menikah, masih nisfun. Apa nisfun tuh? Separuh. Kayak kue pancong. Kayak kue pancong. Tahu nggak? Mana? Nih, pancong. Kita gambar kue pancong. Atau semangka, kan pancong ini kan kurang lebih kan? Ya benar gak? Nah, masih sepongge, separuh. Ya. Maka kata Rasul, "Idza tazawwajal abd", apabila hamba itu menikah, maka faqad kammala, sempurna agamanya. Jadi jangan bangga jadi jomblo, ya. Walaupun ada orang menyampaikan Indonesia merdeka ini bersatu, bukan bersama kata gitu. Bersatu bangga banget ya. Bersatu itu ada yang berbeda-beda, banyak baru berkumpul itu namanya bersatu kan begitu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi jangan bangga, celananya cingkring ya, jenggotnya panjang, kalau ketemu akhwat begini, jomblo. Setengah agamanya kayak gini mana muka-muka setengah semua nih ya. Iya. Antum soleh pun, antum tilawahnya bagus, antum hafal berapa juz, belum nikah, cemen antum ya. Makanya saya tim pemberantas jomblo ya. Orang kalau dekat saya pasti panas telinganya tuh, nggak tahu ada jinnya atau apa itu ya. Makanya teman-teman ya, kalau ada orang tidak semangat menikah, berarti tidak semangat untuk menyempurnakan agamanya itu. Paham? Jadi banyak gangguan-gangguan syaitan tuh. Kenapa? Karena kalau kita menikah sempurna agama kita. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, teman-teman melihat itu. Bagaimana ada salah satu trik syaitan itu memisahkan rumah tangga. Ini ada orang yang menikah dibuat ragu, ingin nikah dibuat was-was. Tapi ada yang sudah menikah dibuat pisah. Yufarriquna bainal mar'i waz zauji. Itu namanya sihir. Jadi hati-hati. Kalau orang berumah tangga itu berpisah, bercerai, tidak selalu murni hanya miskom, komunikasi, salah, persepsi, atau kurang ini kurang tidak. Itu ada visi misi kerja syaitan berperan di sana. Makanya kalau orang sudah menikah itu, ya,
Kalau pacaran misalnya sebelumnya mereka kelihatan indah, sudah menikah kelihatan jadi berantakan. Orang kalau pacaran kentut aja wangi, katanya begitu ya. Cewek kentut pacaran gitu ya, tut gitu, masya Allah, aromanya laksana bunga mawar. Cuman yang busuk bunga mawar ya. Jadi ada kadang-kadang seperti itu, jadikan indah. Tapi kalau ini masya Allah, ini ada yang apa, Kang Aris? Mr. Box ini ada orang enggak nih? Ya. Ini teman-teman ya, ini yang ngasih box ini itu beberapa kali itu makhluk halus, ya. Maksudnya orangnya goib gitu, nggak kelihatan, tapi beliau berperan. Saya tahu orangnya ya. Itu masya Allah. Ini kalau cari suami yang begini nih, terus saya tadi orangnya ada nggak? Ada kayaknya ada ya. Ini kita doakan keluarga beliau berkah ya, terutama untuk ayahnya, Allah berikan ampunan, berikan rahmat di surga, berikan banyak kebaikan-kebaikan, dan keluarganya, ibunya pun juga panjang umur ya, amin ya rabbal alamin, dan segera dapat jodoh ya. Belum nikah dia, belum nikah ini dalam rangka as-shadaqah tadi. Nah, baik itu ya. Jadi Al-Baqarah berapa tadi? Perhatikan surah Al-Baqarah 102, teman-teman simak. Itu ada sihir, namanya sihir tafriqun. Hati-hati yang di rumah ya, Bapak Ibu, tidak selalu ya faktor perceraian itu hanya keliru dalam komunikasi ya, pola asuh orang tua dulu begitu ya, kemudian karena amaran dan sebagainya. Bukan, tidak selalu itu. Itu ada peranan kerja setan. Dan itu dikatakan dengan sihir tafrik namanya. Bagaimana orang sudah menikah, rumah tangganya pecah berantakan. Makanya salah satu upaya pencegahan daripada sihir itu, teman-teman rajinlah zikir pagi petang ya, zikir pagi petang ya. Dan yang kedua, teman-teman upayakan salah satu zikir yang sangat bagus itu adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ba'da subuh mi'ah marrah, 100 kali. Ba'da asar 100 kali. Subuh 100 kali, asar 100 kali. Itu. Nah, gimana saat untuk bujangan gak semangat nikah? Juga sama. Jadi ada bujangan, ada gadis, ada perawan, maaf, ada janda, ada duda, nggak mau nikah lagi. Ya, nggak mau nikah lagi bukan karena misalnya suaminya atau istrinya meninggal, pengen ketemu di surga, bukan itu. Tapi murni nggak mau nikah. Kenapa? Nggak ada gairah. Ini hati-hati. Ada peranan asyaitan. Bagaimana agar kita tidak sempurna agamanya. Makanya berhati-hati. Ya. Makanya teman-teman jangan lupa, kalau masih ada rasa gangguan, sampai sekarang belum semangat menikah, bujangan, umur sudah lanjut, ya, itu hati-hati gangguan syaitan. Makanya sering-sering minum bidara ruqyah. Di depan ada, ya, minum bidara, campur air. Kalau nggak mempan, langsung kenyot aja langsung dari botolnya, ya, biar lebih terasa. Mana? Oh, itu ada tuh ya di belakang. Itu membantu sekali, ya, kalau ada gangguan. Baik ya. Jadi kita berkumpul ini bukan hal sederhana. Kita berkumpul untuk menyempurnakan agama, ya. Atau kalau sudah menikah berarti menjaga agama. Pernikahan perlu dijaga nggak teman-teman? Perlu. Bahkan menjaga itu lebih rumit, lebih sulit. Banyak rumah tangga yang bercerai teman-teman. 2 tahun, 1 pekan, 1 hari, baru nikah pagi, sore cerai, ya. Baru nikah 1 minggu bercerai, itu banyak sekali. Ini ya teman-teman, jazakumullah ya, banyak sekali terjadi seperti itu. Dan kalau teman-teman nikah maka sempurna agamanya. Mau sempurna agamanya? Mau. Falyattaqillah fi nisfal baqi. Maka kata Rasul, bertakwalah pada separuh yang lainnya. Baik, kita hari ini akan bahas tentang 3 hal ya. Yang pertama kita akan bahas tentang an-nazar, nazara, melihat. An-nazaru atau nazrun ya. Yang kedua itu tentang khitbah. Khitbah sama khutbah mirip-mirip ya. Apalagi berikutnya an-nikah ya. An-nikah. Nazar, sebelumnya apa? Ada at-ta'aruf. Ta'aruf, saling mengidentifikasi, saling mengenal. Penting gak ini?
Penting ini, an-nazar. Ya. Nazar itu apa? Melihat, memandang. Ya. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis disebutkan, "Idza khataba ahadakum imra'atan," apabila ya kalian ingin ya mengkhitbah, ingin meminang, ingin melamar seorang akhwat, fala junaha alaih, tidak ada dosa, nggak apa-apa, boleh ngelihat. Ya. Nanti ada adab-adabnya. Jadi nazar itu kata Rasulullah itu dianjurkan. Bahkan nggak berdosa ketika ada orang melihat. Nazar, melihat pasangannya, calonnya. Makanya ini yang kadang-kadang tidak difahami oleh keluarga kita. Ya, mereka berasumsi kalau ta'aruf itu serem, dapat biodata langsung nikah, kawin. Kawin sama siapa nih? Jin apa orang gitu? Padahal enggak, kita teliti itu. Bahkan ada ta'aruf keluarga, ada perkenalan keluarga besar, ada perjumpaan antara calon besan, itu ada semua. Jadi tidak gerasa gerusuk, tidak istijal, tidak tergesa-gesa dalam ta'aruf ini. Dan nazar penting nggak? Penting teman-teman. Ini akhwat yang pakai cadar, kalau nazar dibuka, fala junaha alaihi, nggak boleh. Ya, apa nggak berdosa, nggak apa-apa. Buka, itu ya. Tapi apa kata salam dikatakan idza kana innama yanzuru ya li khitbatin. Kalau tujuannya betul-betul untuk khitbah, bukan main-main, bukan candaan. Ya, ada apa namanya seorang ikhwan ya, pria itu dia nazorin semua, cuma nazorin doang, ya. Tad nazor, kita gebugin kalau ada yang begitu ya. Makanya nggak bisa sembarangan di rumah ta'aruf. Antum kalau ngajukan biodata, member interview dulu. Ini makhluk halus atau makhluk kasar? Kalau antum bermasalah, tidak akan kita proses. Minta uang kembali, kembalikan. Ya. Ada yang begitu, ya. Ada mana Kang Haris? Ya, ada ikhwan ngamuk-ngamuk. Gimana sih? Saya belum diproses-proses. Saya bilang, ya ente nggak pernah diinterview, ente nggak pernah hadir, nggak kooperatif. Mana kita akan proses? Ya teman-teman tuh, makanya ta'aruf itu kita harus kenal. Saya harus kenal, tahu. Maka apalagi ikhwan ketika berjumpa dengan akhwat. Tadi ini siapa? Binaan Ustadz bukan di ta'arufku atau bukan? Bukan. Saya berlepas diri. Tapi ada juga yang di CV tulis murabi tercinta. _, Ustadz Suhendi. Gua kenal juga kagak tuh orang. Ya. Ada ngaku-ngaku begitu ya? Ada itu ketahuan. Ya, hati-hati ya, catat nama dia. Guru kajian Ustadz Syafiq Basalamah. Ya. Padahal buaya darat ya. Dianya gitu ya, ngaku-ngaku sama ustadz tertentu. Nah, ini hati-hati ya, main catut. Itu ya, kata salam apa? Fala junaha alaih, tidak ada dosa, tidak mengapa nazar itu. Kali niatnya apa? Untuk li khitbatin. Ya. Wa in kanat law ta'lamu, walaupun akhwat itu tidak tahu. Tem boleh nazar tuh, intip-intip. Boleh nazar. Tad yang kerudung hitam itu banyak, 1, 2, 3, 4, 5 hitam semua ya, bingung juga. Yang itu yang maskernya pink, oh yang pink, oh yang mana ya, itu boleh begitu. Ya, kita nazar, apa nazar tuh melihat. Nah ada adab-adabnya. Apa adab-adabnya? Satu teman-teman sekalian, insyaallah, adab-adab dalam nazar. Ya, satu adalah pertama pihak ya harus apa namanya benar-benar serius. Ya, ini untuk laki-laki ya, akhwat pun juga sama sebaliknya ya. Untuk ikhwan atau akhwat, ini untuk satu adabnya adalah benar-benar untuk serius menikahinya, bukan main-main. Tad, tolong dong, saya kasih biodata CV akhwat ta'aruf berapa? 10. Tad, saya boleh nazar satu? Nazar satu itu ya nggak boleh ya. Dia serius dulu, cocok dulu, ya mana yang oke. Jadi serius. Untuk keseriusan, betul-betul untuk menikahinya, itu adalah adab yang pertama. Yang kedua, ya, nazar itu adalah ya, ada peluang untuk menikahinya. Ada peluang. Jadi kalau ikhwan akhwat tukeran CV ya. Teman-teman sekalian, kita terbiasa yang kita lakukan itu adalah biodata akhwat kita berikan kepada ikhwan dulu. Ya. Jadi biodata yang cewek, yang pemudiknya kita berikan kepada laki-laki dulu. Kenapa?
supaya kalau laki-lakinya sudah oke, nanti baru kita berikan ke akhwat lagi. Ukhti, beliau siap, baru kita kasih biodata ikhwan ke akhwatnya. Kenapa? Karena biasanya laki-laki lebih siap ditolak. Paham maksudnya? Kalau kita kasih ke biodata ikhwan kepada akhwat, misalnya ada katakanlah Ukhti Santi atau Ukhti Dewi atau Ukhti Anggraini ya. Nama anggrek ya. Kasih biodata gitu ya. Oh, ini buat anti ya. Akhwat itu sudah dapat biodata itu, CV itu. Ya Allah, calon imam, Masya Allah, udah kemana-mana pikirannya kan. Ternyata pas begitu biodata akhwatnya dikasih kepada ikhwan, kata ikhwan, maaf, nggak ada yang kayak manekin ya Pak ya. Misalnya cari yang kayak kemarin itu ya, yang hidung mancung, putih apa segala. Kemudian apa namanya? Dia tidak jadi. Kira-kira akhwatnya kecewa nggak? Kecewa. Makanya sampai saat ini biodata akhwat tuh udah keluyuran kemana-mana itu. Iya, yang member lama, yang baru, ada yang mungkin 4 kali, 5 kali baru berhasil. Tapi akhwatnya ngerasain satu. Oh, aku ta'aruf cuma sekali sama dia saja. Enggak. Sebetulnya bisa jadi biodata teman-teman akhwat itu sudah kemana-mana. Dalam pengertian kemana-mana itu ya sahabat saya, murid saya, atau binaan RTQ tetap terjaga orang-orangnya gitu. Amanah. Kemana-mana enggak ke Facebook, ke YouTube enggak ya gitu enggak ya. Serem amat itu ya, diobral ya. Walaupun saya di mobil itu sering ada biodata, ada sekitar berapa kemarin dibawa-bawa juga. Kalau ada anak muda, tadi pengen nikah belum ada akhwatnya, sini. Kasih biodata dia. Tuh, pilih. Tuh. Iya, begitu. Dia tapi disuruh milih. Ntar dulu saya kuliah dulu ya, gitu. Itu biasa gitu. Ikhwan gitu, banyak cemen Ikhwan tuh. Ya, cuman gaya doang. Kayak depan-depannya gaya doang. Ya. Ya dari kemarin ditantangin nggak ada yang berani maju kan? Tad, antum jangan gitu dong. Anak siap sini maju. Anak pilih biodata 3, nggak apa-apa. Tapi ambilnya 1 ya, atau pilihnya 3. Gitu ya. Kalau kita nanti CV itu yang kita tawarkan adalah biasanya ke pihak akhwat dulu, ikhwan dulu, yang akhwat ke ikhwan. Ikhwan sudah oke, baru nanti kasih yang ikhwan ke akhwat. Itu agar tidak kecewa. Jadi itu yang kedua ya, adabnya apa tadi? Untuk ada potensi menikahinya. Kalau kira-kira potensi ditolak, jangan ya. Misalnya ada ikhwan di sini, Ustaz, saya tertarik sama yang di belakang tuh, yang jaga apa namanya pintu ya. Siapa mati ya? Iya. Tuh, siapa namanya misalnya? Ukhti Cici misalnya. Nah, Cici ya itu ya. Udah pas ketika Ukhti Cici itu kan dikasih, katanya, saya nggak tertarik sama ikhwan ini. Oh, dia maksa nazor, cari-cari tuh apa segala macam liatin, nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada peluang untuk menikahi. Kalau sudah diterima biodatanya, CV-nya, oke, baru lihat ukhti apa tadi, Cici tadi, ya. Ini ada namanya Cici betulan, ya. Ini teman-teman ya, Masya Allah ya, teman-teman sekarang luar biasa. Para ikhwan harus semangat, mencari ilmu. Jangan sampai tilawahnya kalah sama akhwat. Saya cek ya, ini ada nggak? Cek. Oh, mati nih. Ini bukan rukyah, bukan ya, jangan ngamuk awas ya. Ngamuk lagi, kagak boleh ngedengar sedikit ayat Quran pada muntah. Bukan ini. Saya mau perdengarkan suara akhwat. Ya. Nah, ini. Hah? Ini suara tadi ya, akhwat. Suara akhwat yang lagi tilawah. Ini ada lagi yang lain. Ini teman-teman ya, yang ikhwannya harus semangat makanya belajar tahsin itu. Buka pendaftaran tahsin yang daftar cuma 3 orang. Ya kan? Awalnya banyak. Pas begitu ada infak pada miskin semua.
Iya, buat mencari ilmu itu pada pelit, ya. Jadi banyak kelihatan tuh. Ya teman-teman jangan begitu ya. Harus semangatnya yang awat lagi. Bukan ruqyah, ingat, bukan ruqyah nih ya. Nah. Saya lagi ini ngetesnya loh suaranya. Kedengeran ya? Kedengeran nggak? Dalam rumah tangga nanti yang mimpin siapa imam? Awat apa Ikhwan? Ikhwan. Tapi belajar tahsin malas gimana sih ente? Ya, para ikhwan saya motivasi perbaiki bacaan Qur'annya. Jangan sampai kalah sama akhwat. Akhwat belajar bahasa Arab sekarang di atas. Jadi akhwat bisa meningkat, bukan hanya bisanya anak antum aja. Ya. Kalau antum bisanya antum anak aja kan? Sama assalamualaikum, ya kan? Akhwat udah mulai maju tuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khairin, itu kan? Udah paham tuh. Fahim? La. Fahim? Nah, udah bisa. Nah, malah dia udah bisa ya. Ada kemajuan ya. Jadi para ikhwan nih saya motivasi ya. Tolong ya, semangat cari ilmunya harus lebih gigih lagi daripada akhwat. Jangan ketinggalan nanti, ya. Akhwat sudah kemana ya, melalang buana ya, marah nanti yang ikhwannya tertinggal. Jadi kalau ada akhwat kita belajar 3 tuh. Jadi belajar tahsin Al-Qur'an, belajar bahasa Arab sama masuk tafsir. Jadi jangan sampai ketika ta'aruf nanti ditanya, akhi fillah, apa arti alif lam mim? Langsung cari yang lain aja katanya. Langsung takut. Kenapa? Karena tidak mumpuni gitu ya. Jangan sampai ya. Baik, itu apa tadi? Adab ketika ta'aruf. Jadi apa? Ketika nazar ya. Yang kedua apa tadi? Ada peluang untuk menikahinya. Kalau sudah tidak diterima atau belum, enggak. Itu ya. Baik, yang ketiga adalah adab yang ketiga, tidak boleh ada sentuhan anggota badan. Ya. Dengan dalil nazar, ngelihat, "Ukhti, coba saya lihat tangannya halus apa kasar?" Ya. Pegang atau sebaliknya yang akhwat melihat, enggak boleh pegang begitu, ya. Tidak boleh tidak ada pegangan, ya. Mereka tersusun dalam sebuah hadis Bukhari, sesungguhnya Allah menetapkan jatah dosa zina untuk setiap manusia. Dia akan mendapatkannya dan tidak bisa terhindar. Zina mata dengan melihat, zina lisan dengan ucapan, zina hati dengan membayangkan dan gejolak syahwat. Sedangkan kemaluan membenarkan semua itu atau mendustakannya. Itu ya, hati-hati ya. Makanya sentuhan-sentuhan itu tidak boleh, apalagi seorang wanita ya, bahaya sekali gitu ya. Sudah tersentuh ya, syahwatnya sangat berbahaya. Makanya termasuk ya pada seorang ikhwani, nanti kita juga akan belajar ya terkait bagaimana tata cara berumah tangga, berhubungan dengan baik dan benar kepada istri. Nanti kita akan bahas sendiri, terutama untuk ikhwan ya. Itu yang ketiga, tidak boleh ada sentuhan anggota badan atau fisik ya. Boncengan, sentuhan nggak boleh ya. Tad boncengannya saya mah di apa? Tengahnya ada tas gitu. Boncengan syariah. Ya. Dia pegangannya tas, begitu ngerem lompat ya. Nggak ada ya, boncengan syariah nggak ada. Pacaran syariah nggak ada juga. Tapi lama-lama ada babi syariah ya. Nggak boleh ya. Ngaco itu orang ngaco ya. Keempat, ya ini nazar ya. Tidak boleh berduaan atau khulwah. Kata Rasul, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana thalithuha asyaitan ya. Ya, jangan sampai seorang laki-laki itu berdua-duaan atau khulwah atau khulwat ya dengan perempuan. Jika terjadi, ya maka yang ketiganya adalah syaitan. Makanya ketika teman-teman nazar itu ada perantara. Ada perantara. Perantara itu yang memediasi. Ada problem, ada masalah, ada kekeliruan, itu perantara. Kayak kemarin biidznillah ya di Bandung, saya mendampingi keluarga yang hampir-hampir batal pernikahannya, tapi kemudian hanya di cancel, ditunda saja. Itu kita lobby ke sana ya. Untuk meyakinkan teman-teman. Dan sekarang teman-teman yang sudah terutama member, daftar member itu, kalau ada kebutuhan mau ta'aruf, butuh bantuan kita fasilitasi. Walaupun misalnya akhwat, saya nggak kenal, saya kenal ikhwan ini,
Saya suka sama dia. Kira-kira dia mau nggak sama saya? Bilang ke saya. Ya. Akhwat boleh nggak hitbah? Akhwat boleh nggak menawarkan diri? Wih, boleh, banyak yang tahu. Boleh. Tapi siap di walaq. Ya. Jangan kecewa. Ya. Akhwat saja berani, masa antum nggak berani? Ya akhi, coba antum berdiri, tuh lihat ke belakang. Banyak akhwat tuh. Pilih. Ya. Kata orang Padang gitu ya. Pilih. Ya. Tapi tetap ketentuan SKCK berlaku ya. Selain ketentuan berlaku. Jadi tidak boleh al-khulwah ya. Tidak boleh berduaan di tempat yang menyendiri gitu ya. Yang mengandung fitnah di sana. Tidak ada rukhsah ya. Boncengan ya. Yang kelima ya. Tidak boleh taladzuz ya. Apa tuh? Berlezat-lezat dalam memandang. Ya. Jadi ketika apa namanya? Antum lagi nazar berduaan gitu ya. Lihatin akhwatnya. Cantik juga ya. Dilihatin, dinikmatin, itu enggak boleh. Ya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Cukup lihat sudah selesai. Terutama teman-teman yang pakai apa namanya? Cadar begitu. Kayak saya misalnya mendampingi akhwat yang pakai cadar gitu. Ketika misalnya akhwat tidak berkenan dibuka, cukup ihwannya aja yang calonnya, ya nggak apa-apa, saya nggak usah lihat, kan bukan calon istri saya. Kecuali calon istri saya harus saya lihat, ya. Itu begitu. Jadi nanti kayak kemarin ada ta'aruf akhwatnya pakai cadar sama Umi, sama istri saya dampingi berdua, nanti dia buka nazarnya, ihwannya ngelihatnya sebentar aja. Berapa saat? 2 jam? Enggak. Ntar muntah-muntah lagi ya. Ini hati-hati ya teman-teman sekalian. Jadi boleh kita melihat, tapi tidak boleh talazur. Ini termasuk adab. Tidak boleh bernikmat-nikmat ria ya dengan zina mata tadi. Kita banyak istighfar pada Allah ya. Astagfirullahalazim ya. Makanya teman-teman ya, antum itu para ikhwan terutama, itu kan nikah bisa terbagi sunnah, mubah, haram. Ya. Atau bisa wajib. Ya. Kalau antum melihat akhwat langsung panas dingin, ya merinding, itu berarti hukumnya apa menikah? Wajib. Ada akhwat ya pakai jilbab panjang begitu ya. Masya Allah gitu, syar'i banget. Ya Allah, pengen menyelamatkan sekali ya Allah gitu ya. Nah, berarti hukumnya wajib ya begitu. Tapi kalau antum melihat apa namanya akhwat enggak nafsu, melihat ikhwan nafsu, nah ini masalah ya. Perlu ruqyah itu. Makanya ini tolong jaga jarak ya. Kita protokol kesehatan harus hati-hati. Konon di Bogor sudah masuk zona ini lagi, zona merah ya. Mudah-mudahan teman-teman Allah jaga ya. Jangan lupa baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayil asqam. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Itu doa untuk perlindungan. Termasuk bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allah berkahi, Allah jaga. Termasuk Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Doa kesehatan terjaga fisik kita. Itu ya teman-teman sekalian, jazakumullah. Nah, tadi apa? Kelima. Tidak boleh apa? Menikmati pandangan tadi. Ya. Akhi, antum ngapain di situ? Saya di pinggir jalan gitu. Ngapain? Saya mau najor. Najor siapa? Enggak, siapa aja yang jalan saya najorin ya. Enggak boleh, ngaco itu ya. Yang ke berapa sekarang? Yang ke 6 ya. Dibolehkan untuk melakukan komunikasi ya, berbicara ya langsung ya, selama tidak berduaan. Makanya kita kalau teman-teman sudah nanti tahapan ta'aruf, itu ada grup ta'aruf. Grup ta'aruf. Alhamdulillah beberapa grup ta'aruf, kita rumah ta'arufku Kang Harisa ya sudah closing ya. Tuh, alhamdulillah kemarin closing ya. Yang terbaru ukhti siapa? Mursyidah. Yang sebelumnya ukhti apa? Ukhti Rujak. Iya, ukhti Rujak. Ukhti Silvia ya. Nah, suami mana suaminya? Mana suaminya? Oh, itu suaminya ya. Sekarang nggak ngasih rujak lagi, takut ada yang cemburu nanti ya. Alhamdulillah ya, masya Allah ya. Asarif dan ukhti Silvia, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ya. Dan cepat dapat momongan ya. Amin ya rabbal alamin.
Tadi yang keberapa tuh? Yang ke-6 ke-7 sih? Dibolehkan untuk melakukan komunikasi ya, tapi tidak boleh japri berduaan. Kita kalau ada yang japri berdua tidak tanggung jawab. Kenapa? Banyak miskomunikasi ya, miskom. Kayak kemarin terjadi di daerah tertentu itu juga begitu teman-teman ya. Jadi yang komunikasi itu antara ikhwan akhwat, kemudian ada adiknya ikut campur. Sebenarnya bukan ikut campur sih, hanya nasihat biasa begitu. Tapi salah persepsi. Itu kadang-kadang begitu ya. Kalau sedang ta'aruf itu kadang-kadang ikhwan akhwatnya tidak masalah, tapi orang tuanya salah baca, salah memahami, salah berpersepsi, itu jadi kadang-kadang jadi masalah. Makanya kita betul-betul jaga ya komunikasi itu ya. Yang berikutnya yang keberapa? Ke-7 ya. Boleh untuk melihat berkali-kali ya ke arah calon pasangan, tapi tadi tidak bernikmat ya, artinya ketika teman-teman punya fotonya dipegang boleh, tapi kalau sudah tidak jadi maka dikembalikan, jangan dibakar ya gitu ya. Ini terkait apa? Adab-adab dalam nazar, adab-adab dalam melihat calon. Ini melihat pun khilaf di antara ulama, ada yang sebagian agak ekstrim melihat betisnya, agak ekstrim boleh melihat rambutnya ya. Kalau saya melihat katakanlah cukup dari kedua tangannya dan wajahnya, cukup, selesai. Saya dulu nazar sama istri begitu. Saya lihat kedua tangannya. Ya, coba ahwat, bukan saya nazar bukan ya. Gini aja lihat. Nanti ketahuan penyakitnya, ya. Kalau yang sering sakit mah itu ketahuan, ya. Yang ikhwan yang subur enggak subur ketahuan. Kalau ikhwan, teman-teman akhwat nanti bisa lihat dari suburan begini. Ikhwannya suruh begini. Coba lihat. Gini. Gini ikhwan, gini. Lihat. Nanti lihat ya, untuk ini kita aja rahasia ya. Kita aja berapa ratus ya. Kalau ikhwan dilihat kesuburan dari depannya. Seperti ini. Kalau akhwat kesuburan bisa lihat dari jari jemarinya. Lentik tidaknya. Ya. Ada yang jarinya jempol semua ada. Maaf ya. Ya. Coba. Ayo ngomong begitu sudah angkat tangan, pada takut jempol semua ya kan. Coba angkat tangan ini. Ya akhwat. Kita lihat. Jadi kelihatan nanti subur tidak suburnya itu. Ya. Dia kalau masalah gangguan rahim itu ya, itu akan kelihatan. Insya Allah bagus ya. Coba angkat tangan. Beberapa banyaknya penyakit mah, lambung. Itu kelihatan. Kalau biru-biru, ya teman-teman banyak biru di sini, itu tanda-tanda stres. Itu tingkat tinggi dari stres, ya, stres, ya. Jadi kalau ada biru-biru sini, woi, udah. Jadi kalau sini pada biru tuh ya, biru, sampai ke sini biru semua. Apalagi kalau biru semua itu stres banget ya. Atau bukan orang jangan-jangan ya. Kan ada urat-urat ya, sini ada urat-urat, sekarang ada yang biru. Ini bukan darah biru bukan ya. Mana Iwan satu orang? Arya, sini ya. Sini. Contoh ya, ini belajar teman-teman. Untuk nanti nazar juga bisa dilihat dari telapak tangan. Ya. Antum kan ada nazar, buka dong wajahnya. Ya gak berani kan? Coba, baik, nih coba lurusin. Nah ini kalau ahwat itu lihat dari, oh panas dingin gini ya. Bener asli ini tuh, dingin berubah semua aja. Nah, kalau lihat akhwat, lihat dari ininya. Kalau dia bermasalah rahim, biasanya memang tidak secara langsung semua begitu ya. Tapi kebanyakan memang ada beberapa pertimbangan dilihat dari sini kajian, terutama orang-orang HPAI itu yang paham itu ya. Kita pernah belajar sama Ustadz begitu. Jadi kalau ikhwan dilihatnya tadi dibalik ini, gini. Ya. Lihat dari beberapa bulan sabit. Kalau bulan sabitnya banyak semua hormonnya tidak stabil. Ini hormonnya lagi nggak stabil, lagi galau beliau. Ya, ini kelihatan. Ya. Tapi insya Allah subur. Ya, ini beliau apa? Bulan sabitnya rahasia lah. Ya. Ini ada lihat bulan sabit nanti ya. Karena ini masuk YouTube, saya khawatir nanti diperselisihkan gitu ya. Jadi nanti kalau mau bisa kita kajian ya tanpa syuting ini. Itu kelihatan ya. Ini yang kalau ahwat itu dari jari.
Kalau jarinya itu semua kelingking, lurus, itu bermasalah. Tapi yang bagus tuh agak lancip sedikit. Ya kalau untuk akhwat nanti kita ada kapan-kapan lah ikut kajian atau apa ya, nanti kita sampaikan lah kesempatan khusus atau pas ada daurah kali ya, kita bahas. Itu penting nazar. Jadi nggak usah segala buku apa segala macam, nggak usah, cukup wajah sudah kelihatan ya, sama wajah kan untuk tertarik atau tidaknya teman-teman. Yang kedua tadi apa, tangan sama akhwat begini, coba akhwat begini, RCTI oke. Beneran itu ada tuh. Nah, ntar lihat ini jempol. Kalau dia bengkoknya, jangan pura-pura ya, kalau bengkoknya terlalu lancip sekali akhwat, itu biasanya bermasalah rahim. Tapi ntar bukan dilurus-lurusin ya. Coba begini semua. Begini aja. Kalau dia terlalu begini, belok, itu biasanya bermasalah. Jazakallah. Sama ini, nanti lihat kesuburannya. Itu nazar bisa lihat dari kedua itu. Dan itu ada solusinya, ya teman-teman sekalian. Jazakallah. Untuk nanti kalau ada yang mau lebih jauh, bisa komunikasi kalau yang mau nazar. Tadi saya mau nazar ikhwan, hubungi saya. Kita akan bantu kasih tahu dia ikhwan subur atau tidak. Karena bagaimanapun ya, kita berumah tangga itu tujuannya adalah salah satunya apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Pencetak, membentuk anak-anak saleh, salehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Antuna, kalian teman-teman ya, menikah nggak punya anak, mau nggak? Nggak mau. Tujuan menikah salah satu buat cinta apa? Anak. Saya aja yang 5 mau punya anak lagi. Iya kan? Kenapa? Masya Allah indah. Kayak tadi belum berangkat itu berantem, bercanda, gemblok. Wah luar biasa itu, indah sekali. Digigit sama istri ya. Alhamdulillah, maaf ya, sama anak kasih gitu ya. Anak, maaf. Jadi pokoknya indah. Nah ini supaya teman-teman nanti nazar kenapa? Melihat. Makanya saya sampaikan, ketika buat CV itu masukkan foto supaya terlihat. Jadi jangan sampai nanti kita ekspektasinya tinggi, udah kemana-mana berhayalnya, tujuannya kan agama begitu yang terbaik, tapi belum melihat orangnya. Ini kadang-kadang jadi keliru. Makanya kalau ada ikhwan akhwat yang belum mau ta'aruf, belum melihat nazar dulu, lihat dulu. Kalau sudah ada nazar melihat, tertarik, baru bahas nanti tes bacaan Qur'annya, tes ilmunya, atau tanya jawab, atau interview, atau dialog. Kenapa? Itu ya menjadi salah satu patokan teman-teman nanti rumah tangga langgeng apa tidak. Walaupun lagi-lagi tidak ada manusia yang ingin diciptakan wajahnya jelek atau buruk, betul nggak? Ada yang ya Allah ciptakan saya jelek, nggak ada. Yang ada sekarang jelek dicakap-cakapin kan gitu, pakai kamera. Yang jahat siapa? Kamera yang buatnya itu yang jahat ya. Kalian yang edit ya. Jadi pastikan nanti ketika itu nazar ada. Walaupun teman-teman ya, fisik itu, wajah itu tidak jaminan membawa keberkahan. Yang bisa membawa kebaikan, keberkahan itu adalah agamanya, ad-dinnya. Jadi kalau nanti teman-teman ikhwan ya, antum ya, para ikhwan, para syabab nih, para pemuda, ketika nanti menikah itu dapat akhwat yang mohon maaf fisiknya biasa saja gitu ya, tapi agamanya bagus, akhlaknya bagus, qonitat, solehah, masya Allah, itu akan menjadi keindahan luar biasa. Ini sudah dirasakan oleh teman-teman yang sudah menikah. Betul apa betul? Oh, betul. Ya kan? Ada punya suami, masya Allah, hidungnya 50 cm, luar biasa, saking mancungnya, petrok ya. Gini. Artinya luar biasa, hidungnya mancung, wajahnya tirus sama bulat ya. Pokoknya ganteng lah, keren, dan tidak jamin berikan kebahagiaan. Yang bawa kebahagiaan apa? Akhlaknya, agamanya itu. Ya, buat apa ganteng tapi pelit? Benar nggak? Mau yang jelek, pelit, apa yang ganteng kaya? Dasar. Maunya kan begitu ya kan, tapi kenyataannya nggak begitu. Ada yang jelek baik gitu ya. Dan teman-teman ya, suatu yang mungkin menurut kita itu kacamata kita jelek atau kurang indah, tapi kalau kita minta kepada Allah, Allahumma kfini bihalalika, dihalalkan, diindahkan, kita bersyukur, itu yang biasa saja, yang jelek sekalipun akan menjadi indah. Betul. Jadi
nazar itu begitu nanti. Teman-teman boleh, tapi jangan, boleh menjadi pertimbangan, tapi jangan terlalu utama. Kalau dia apalagi ahli sedekah, masya Allah, ini kayak tadi apa namanya Mr. Box ini, kok ke saya nggak sampai sih, gimana Mr. Box? Mr. Box kok saya ya udah habis kayaknya. Kemudian Allah berikan keberkahan, ya nggak apa-apa ya. Jadi kalau ada box itu saya nggak bisa makan. Mudah-mudahan ya teman-teman Allah berikan jodoh terbaiknya. Amin rabbal alamin. Yang berikutnya apa? Khutbah. Sudah nazar ngelihat cocok, apa? Pulang. Ngapain pulang? Istikharah lagi. Istikharah lagi. Istikharah lagi. Minta sama Allah, ya Allah, saya tadi sudah ketemu sama AA, sama si ukhti, sama si akhi. Ya Allah, kalau memang yang terbaik pilihanmu, beliau ini sebut namanya. Ya, siapa namanya? Ya, Ais Jatiningsih, misalnya namanya ya. Katakanlah sebut begitu ya. Atau nama apa? Namanya siapa? Sebut aja. Siti Munaroh misalnya. Ya Allah, kalau Siti Munaroh baik untuk agamaku, duniaku, akhiratku, agamaku, karirku, orang tuaku, masa depanku, mudahkan ya Allah, dekatkan. Ya Allah, kalau seandainya ya Allah Mas Andi ya, Mas Andi ini cocok untuk apa? Duniaku baik, akhiratku, agamaku, orang tuaku, keluargaku, anak-anakku, mudahkan. Kalau tidak ya Allah, ganti dengan yang lebih baik. Ini pasca apa? Setelah nazar, lihat. Dan setelah istikharah itu jawabannya teman-teman tidak selalu apa jawabannya? Tidak selalu dari mimpi. Ya Allah, malam aku mimpi dia. Oh, itu tanda-tanda apa? Tanda-tanda istikharah baik. Ya Allah, enggak ada kepalanya katanya. Atau mukanya caling gitu. Ada apa? Giginya ada calingnya, setan. Nah, itu bukan tanda istikharah. Apa istikharah jawabannya? Biasanya kemudahan-kemudahan. Orang tua yang tadi tidak merestui, kok tiba-tiba merestui gitu kan. Kemarin saya sedang anaknya pun ada di sini, pemudanya. Saya mengurusi akhwat tersebut, sama ikhwan tersebut. Beliau dari komunitas teman hijrah ya. Jadi jadi ikhwannya itu banyak dapat dari teman hijrah. Akhwatnya dari rumah ta'arufku. Ya, ini dua komunitas yang ikhwan akhwat ya. Besanan kita ya. Tadi rumah nanti kita ini ya, kita undang gitu ya buat besanan. Jadi beliau itu sebelumnya mengatakan, saat kapan kita akhwatnya bisa diajak ke sini? Dan saya sampaikan kepada istri, dia mengatakan, kata istri, Bi, kata akhwatnya belum siap karena ibunya begini begitu, belum siap intinya. Hari itu malamnya sore apa malam gitu, jawab. Besoknya satu hari langsung, Bi, insya Allah besok katanya siap ta'aruf. Kok siap ta'aruf gitu? Sebelumnya dia bilang katanya nggak siap, tapi sekarang itu ya, ada yang begitu teman-teman. Kita nggak pernah tahu, makanya istikharah. Teman-teman ikhwan datang ke akhwat, pas begitu kata bapaknya, gua olahraga kan, kumisan. Wow. Kamu mau ngelamar anak saya ya? Anak saya masih kuliah. Enggak apa-apa Pak, saya tunggu kuliah. Berapa tahun? 15 tahun. Sampai S3 soalnya kuliahnya kan. Kalau antum digituin sama calon mertua gimana kira-kira? Udah ta'aruf misalnya, udah ta'aruf orang tua, kira-kira maju atau mundur? Nah, maju atau mundur? Jangan mundur dulu, cemen ente ya. Doa sama Allah. Ya Allah, memang kata orang tuanya, kata bapaknya beliau akan kuliah 15 tahun. Tapi saya tahu dengan kehendak-Mu ya Allah bisa merubah segalanya. Tolong mudahkan ya Allah. Tiba-tiba ada kabar, ya udah anak saya nggak jadi S2 ya. Nggak jadi S3, insya Allah disegerakan. Kalau ada yang ngelamar silakan. Itu bisa. Jadi jangan mudah menyerah ketika nanti datang ke ikhwan atau akhwat ya. Baik, khidbah. Apa khidbah itu? Khidbah itu adalah menampakkan, menunjukkan keseriusan, keinginan, meminta kepada pihak akhwat. Mintanya biasanya ke wali. Para ikhwan, antum tuh boleh meminta pasangan itu ke wali. Siapa walinya? Berarti bapaknya. Kalau bapak setuju dinikahkan, tidak boleh nolak. Apalagi ya, misalnya kalau kita di sini nggak begitu ya, kita nggak gerak sekurus, tetap pas perkenalan dulu. Tapi ada, kalau kejadian misalnya
sekarang antum para akhwat ya lagi ngaji di sini. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah khitbah, diterima sama bapak. Berarti pulang dapat jodoh tuh, udah. Kalau begitu gimana ya? Kalau cocok, yang datang om-om gimana, ya kan? Makanya kalau ikut kajian ta'arufku jangan diam-diam, jangan apa kucing-kucingan sama bapak ibu, bilang aja, Pak atau Abah atau Mi, saya lagi sedang ikut kajian rumah ta'aruf. Oh, apa kajian apa itu? Itu kajian untuk persiapan materi pernikahan. Oh, kamu udah siap nikah? Iya, insya Allah. Sampaikan, jangan diam-diam. Dari mana? Dari PGB, nggak tahu ngapain. Benar kajian. Ya, harus siap ya, itu ya. Kan ada orang yang kajian ini malu. Apa sih namanya? Kesannya tuh nikah muda. Kesannya kalau janda ya mau nikah lagi. Kesannya yang sudah berumah tangga mau kawin lagi gitu ya. Padahal tidak selalu begitu ya, teman-teman sekalian. Jadi khitbah itu boleh ya meminta kepada walinya, kepada orang tuanya. Kalau di kita biasanya menikah itu apa khitbah itu kita dampingi. Saya yang Haris atau Umi istri saya mendampingi untuk mengkhitbahkan pihak apa namanya laki-laki kepada akhwat. Dan rata-rata itu ikhwan itu tidak semua berani loh bisa ngomong gitu. Bener. Pernah kami ngedampingi beberapa kali itu ada, mohon maaf ya sudah menikah, duda begitu. Itu suruh ngomong, coba antum minta sendiri. Grogi juga. Saya bermaksud. Itu ada, padahal itu sudah pernah menikah loh. Heran gitu. Tapi kalau saya semangat terus sudah. Tapi mengantarkan khitbah, bukan saya yang khitbah ya. Kalau saya khitbah mungkin bisa jadi gitu juga ya. Cukuplah saya mengkhitbah awat sekali saja. Amin. Ya. Sekali di Bogor ya. Tolong dikat nanti. Nah, itu ya diedit ya. Baik ya, teman-teman insyaallah, itu khitbah. Jadi ketika itu kita dan khitbah ini boleh dua cara. Ya tasrih atau tasrih itu dengan kalimat yang wadih, jelas. Ketemu akhwat atau ke rumah akhwat datang, jangan bertele-tele. Kalau khitbah itu apa? Khitbah singkat, padat, jelas. Kalau kita, anak bisa ngedampingi, akhi, antum sampaikan ke orang tuanya, Pak, saya bertemu dengan anak bapak di mana? Di pasar ya, saya nemu ya, bukan ya. Langsung gak bertele-tele, Pak, saya datang ke sini didampingi Ustadz berniat mengkhitbah putri bapak yang bernama Fulanah binti Fulan. Ini belum akad ya, belum ya, baru khitbah saja. Itu langsung. Makanya antum perlu belajar tuh. Jangan saya yang ngomong. Itu walaupun saya prolog mukadimah, nanti tetap ikhwan yang menyampaikan hal itu. Walaupun awalnya misalnya ahwat dulu yang datang gitu ya ke ikhwannya, kemudian nanti kita dampingi, tetap ikhwannya harus menegaskan. Singkat, padat, jelas. Jangan banyakkan cengcong khitbah itu. Pak, sebetulnya suatu ketika pada hari tertentu ya aku 17 Agustus lomba makan kerupuk, ada ahwat lagi foto-foto, dan kemudian jangan singkat, padat, jelas. Pak, saya datang ke sini berniat melamar putri bapak, boleh enggak Pak? Nanti bapak biasanya saya tanya dulu ke anak saya, dan ahwatnya jangan nafsu teing jawabnya. Oh mau, jangan ya, kalem, cool ya. Jadi gimana ukhti teh, gimana anti terima enggak? Itu harus begitu. Gimana ukhti teh, gimana? Mau gitu. Norak banget ya. Ya kalem aja. Insyaallah Ustaz, bismillah. Jangan insyaallah Ustaz saya istiqoroh lagi, jangan ya itu. Terima apa enggak? Cukup dengan apa? Senyuman. Ya kalau pakai masker nggak ketahuan senyumnya, dibuka dulu, pakai lagi ya. Atau kalau pakai cadar, anggukan. Insya Allah Ustaz, saya terima karena Allah. Belum akad belum ini ya, mimpi kali ya. Khitbah itu belum akad. Ini di sini akan mengantar, ada masih belum. Nah, proses dari khitbah, nazar khitbahnya jangan lama-lama, 3 bulan, 4 bulan begitu, ya. Nah, teman-teman disegerakan. Tergesa-gesa juga jangan terlalu. Setelah khitbah, apa namanya? Nazar. Bisa apa tadi? Tasrih.
jelas langsung. Akhwat ketemu ikhwan, akhi, antum tinggal di mana? Di Bojong Jengkol, ya. Siap nikah enggak? Oh emang kenapa ukhti? Yang nanya akhwatnya gitu. Saya pengen menikah sama antum, antum siap enggak? Jadi akhwat yang boleh enggak begitu? Boleh. Ikhwannya paling muntah-muntah panas dingin dia kan gitu, ketakutan, ya kan gitu. Antum juga begitu boleh, ya silakan aja. Kalau antum yakin sudah tahu, katakan teman SD, SMP, SMA depan rumah, ya udah nggak usah pakai anak, datang aja, mak hitbah mak sini, bilang nganter, nggak usah repot-repot begitu. Tapi kalau kita nggak kenal, teliti. Gitu. Jadi itu langsung secara jelas sampaikan, namanya tasrih atau ta'rid, sindiran. Ya, assalamualaikum, apa bukan assalamualaikum, bukan chatting ya, apa namanya mungkin lewat perantara, atau kita langsung kalau ada kira-kira kita yakin gitu, ukhti, saya nyampaikan aja ya informasi ini, teman-teman tuh ternyata banyak yang suka sama anti loh. Oh gitu, masa sih? Iya. Oh gitu ya, termasuk saya. Nah, tuh boleh sampaikan ya, sindiran-sindiran gitu ya. Jadi atau kalimat-kalimat, kalau mohon maaf kalau ada janda, teh, kapan idahnya usai? Masa idah ya, masa tunggu waktunya. Oh masih lama, setahun lagi katanya. Berarti itu tolakan pahit ya. Jadi kalau emang ada apa? Ustadz nanyain idah-idah saya ya. Enggak, nanyain doang, biar banget ya. Ya. Itu namanya ta'rid. Ya, ta'rid itu dia tidak langsung berupa sindiran. Itu khitbah bisa dua macam. Maka aja silakan ya. Nah, kalau akhwat yang masa idah, mohon maaf suaminya meninggal atau cerai, itu tidak boleh lagi masa idah bitasrih, jelas-jelas nggak boleh. Tapi kalau ta'rid sindiran itu boleh. Kode-kode aja. Atau teh, nanti kalau sudah lewat masa idah infoin ke saya ya. Ngapain? Infoin aja. Ya, maksudnya mau mengkhitbah. Dan teman-teman ya, antum kalau sekarang sudah agak tertarikan sama akhwat, jangan disia-siakan. Jangan dilambat-lambat. Saya pengalaman betul, bukan saya ya, teman-teman saya begitu ya. Maaf jangan salah paham, saya tegasin lagi ya. Itu teman-teman saya banyak yang stres itu. Yang ada yang salah satunya itu ada beliau ustadz, saya sering berkali-kali ceritakan gitu. Jadi beliau tuh tertarik sama adik kelasnya, udah kenal betul lah gitu di ma'had, di pesantren. Kalau nggak salah di Mesir beliau tuh. Jadi beliau lulusan Mesir, LC gitu ya. Dan ketika dia apa namanya mengkhitbah itu, apa jawaban akhwatnya? Maaf kakak, panggilnya kakak senior gitu. Maaf kak, sebetulnya aku tuh ada juga perhatian sama kakak sebetulnya. Namun, kakak telat 1 minggu. Kemarin adik kelas kakak, akhi ini disebutkan kak ini sudah mengkhitbah saya. Kata si ustadz tadi itu yang teman saya tuh di Batam beliau, itu jawabannya gimana? Saya terima. Khitbah siapa? Khitbah kakak yang duluan tadi itu. Kecewa nggak? Langsung untuk dia datang ke saya. Ustadz gimana ya, saya udah suka apa segala macam, saya terlambat 1 minggu ya. Jadi kalau antum sekarang tertarik sama akhwat, udah lapor ke kita, segera khitbahkan. Ada akhwat yang tertarik ya, sampaikan ke kita. Saya tertarik sama tadi itu yang pembawa acara ya. Ya, saya sangat tertarik. Gimana tertarik? Ya saya sangat tertarik kalau beliau tidak menjadi MC katanya gitu. Ya. Jadi artinya ketika tertarik kita boleh teman-teman disegerakan. Jangan maaf dihayalin di rumah terbayang makan, ya Allah wajah dia gitu ya. Minum, ya Allah wajah dia. Itu kalau begitu itu penyakit. Udah bilang aja. Pas bilang ditolak, nggak diterima, selesai, langsung kabur. Takutnya apa? Itu sihir. Jadi kalau teman-teman ya makan ingat dia, minum ingat dia, tidur ingat dia, mimpi dipatok ular atau digigit serigala atau di apa namanya kebakaran yang buruk-buruk, itu dikhawatirkan teman-teman kena sihir mahabbah, pelet. Tahu pelet? Sihir mahabbah. Halusinasi itu hati-hati ya. Jadi makanya kalau teman-teman ada semacam kecondongan pada ikhwan atau akhwat, disegerakan saya dikatakan, sampaikan lewat saya boleh. Tadi kayak kemarin ada akhwat, saya tertarik teman-teman ustadz, enggak apa, kita coba silakan. Ditolak ya nggak masalah, jalanin dulu aja prosesnya.
Ya, nggak apa-apa kan kita dampingi, tidak berdua begitu. Ini ya teman-teman sekalian, azakumullah. Jadi kalau jangan sampai kasus tadi kejadian itu beberapa kasus tuh. Jadi teman saya tuh mengkhitbah tapi sudah terlambat, khitbah sudah terlambat. Ya. Nah, adab-adab atau mungkin sunnah ya dalam khitbah ini. Tadi khitbah macam-macam sudah ya. Ada khitbah apa yang pertama? Khitbah tasrih ya. Atau khitbah yang kedua ta'rid. Ta'rid itu apa? Sindiran ya. Yang berikutnya teman-teman sekalian, adab khitbah. Tahu satu khitbah, adabul khitbah ya. Apa? Ya. Adab khitbah. Adab khitbah satu, niat menyempurnakan separuh agama lillah. Jadi adab khitbahnya bukan main-main. Makanya tidak boleh mengkhitbah niat nikah untuk bercerai. Namanya apa itu? Nikah mut'ah. Datang ke akhwat, meniatnya cuma 2 minggu aja nikahin dia. Hati-hati. Itu hati-hati, ada aliran yang seperti itu. 1 bulan setelah itu lempar, diceraikan. Ya teman-teman, hati-hati ya, jangan sampai teman-teman salah pilih ya. Makanya betul-betul kalau kenal ikhwan dicari latar belakangnya apa ya, begitu. Terutama akhwat. Kalau ikhwan ya nggak begitu kelihatan bekasnya. Jadi luruskan niatnya lillah, itu untuk khitbah adabnya. Yang kedua, kuatkan doa. Ya, doa kemudahan. Apa doanya? Saya baca doanya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang sudah hafal doanya angkat tangan. Yang saya baca, yang sudah saya baca ini yang hafal angkat tangan. Oh ya Allah, kok dikit sekali ya. Teman-teman nanti boleh foto ini atau tulis ini ya, doanya doa kemudahan. Atau nanti boleh beli buku saya di depan kalau ada, kalau masih ada bukunya. Itu ada doa macam-macam zikir yang boleh teman-teman amalkan ya. Itu doa kemudahan urusan ya. Atau nanti bisa searching di internet. Ini doa yang sangat penting ya, doa kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'al tahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'al tahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Doa kemudahan urusan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang telah Engkau jadikan mudah. Dan Engkau menjadikan kesulitan, kesedihan itu mudah dan terdapat solusinya dengan kehendak-Mu. Ya. Jadi kalau ada kerumitan, belum dapat jodoh, doa ini, doa kemudahan. Kalau ada macet jalan raya, padat, penuh, sesak, baca doa ini. Ya, mau bayar utang susah, baca doa ini bisa. Ya. Allahumma la sahla. Kerjaan kantor, skripsi, tesis belum beres, baca doa gini ya. Mau bangun rumah, mau jual rumah, ya jualan online, pengen dapat kemudahan sebelum jualan, sebelum foto produknya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta. Saat 3 kali daumkan. Insyaallah akan mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Adab khitbah. Jadi yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, perbanyak doa kemudahan. Allahumma la sahla. Sama Al-Furqan ayat berapa? 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini untuk ibu-ibu di rumah ya. Ini saya bilang ini pelet syar'i. Wah, pelet syar'i ya. Jadi kalau kita mau lengket rumah tangganya, penuh dengan kesakinahan, ketenangan, mawaddah, cinta, ya penyejuk hati pasangan kita, suami, istri, anak-anak,
maka perbanyak membaca surah Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Baca ini 3 kali ba'da salat. Yang belum dapat jodoh juga begitu. Al-Furqan 74. Yang sudah hafal doa Al-Furqan 74 angkat tangan. Wih, udah banyak ya. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fikum. Itu ya, 3 kali. Sudah menikah juga baca. Ya. Sampai saya kemarin mendengar ummahat yang mendawamkan itu, dia mengatakan, Ustaz, saya punya suami Masya Allah ideal sekali. Tidak ada cacat sama sekali, Masya Allah, kata beliau. Kenapa? Saking ya solehnya suaminya. Itu salah satu doa tadi. Doa berharap meminta pasangan itu menjadi apa? Qurrata a'yun, penyejuk mata hati. Lagi capek, lelah, letih ya, itu menjadi penyemangat ya. Kuatkan doa. Yang ketiga, adabnya atau tata caranya itu ketika khitbah melibatkan orang tua atau tokoh di keluarga. Misalnya contoh di orang Minang, teman-teman ada orang Minang nggak? Orang Padang. Itu pernah ada orang tuanya ketika ada ikhwan mengkhitbah akhwat, itu orang tuanya sudah terima, tapi ternyata pamannya sedang berhalangan dan khitbahnya itu menjadi batal. Kenapa? Karena ternyata pamannya tidak setuju. Gitu ya orang Minang ya? Katanya ada yang begitu. Jadi dia menjadi batal. Nah, kita di keluarga siapa tokohnya? Libatkan ketika khitbah. Kalau perlu dia sambutan ya, dia menyampaikan maksudnya atau dia yang menerimanya khitbah itu atau orang tua, tergantung budaya di antara kita. Ini untuk apa? Khitbah, melibatkan orang tua ya. Orang tua kasih kepercayaan bahwa pernikahan itu restu. Karena kalau pernikahan teman-teman tidak mendapatkan restu orang tua, saya khawatir banyak pernikahan yang dia bermasalah rumah tangganya karena ibunya tidak restu. Apalagi orang tua ikhwan gak restu. Ya apalagi sampai ada sumpah serapah nanti gak punya keturunan seumur hidup, itu fatal, bahaya sekali ya. Naudzubillah min dzalik ya. Tapi kalau sudah lobby segala macam, orang tuanya tidak setuju, tapi dengan alasan yang tidak syar'i ya, dengan karena harta dan sebagainya, padahal sudah suaminya katakanlah calonnya baik begitu, soleh, maka itu nanti bisa ada pilihan lain ya. Kadang-kadang ada orang tua yang mempersulit anaknya, itu juga nggak boleh ya. Orang tua tidak boleh mempersulit anaknya untuk menikah ya. Yang keempat ya, itu biasa membawa bingkisan. Ini saya tulis adab ini. Kenapa? Karena ada orang yang nggak mudeng khitbah. Khitbah yuk, ayo. Itu ngapain? Khitbah. Cuma bawa jaket doang. Masa bawa badan doang gitu. Sampai mohon maaf ya, saya telepon langsung ke ustadznya. Ustadz ini gimana? Kok khitbah begini aja? Emang gimana? Beli makan, akhirnya beli makanan, kita siapin beberapa itu ya, bingkisan, parsel atau bolu begitu, kue, bawa ke pihak. Ini termasuk apa? Sunnah Rasulullah kan, tahadu wa tahabu, salinglah memberikan hadiah maka akan timbul rasa cinta. Antum sering ngasih hadiah ke saya cinta sama antum. Iya. Bener nggak, Kang Haris? Bener nggak? Ya kan? Apalagi member rajin infak itu, masya Allah ya. Kayak antum. Coba infak udah diedarkan belum? Coba infaknya diedarkan. Ya, saya mau liatin. Ya, teman-teman ya, bantu perjalanan dakwah kita. Banyak proyek-proyek dakwah. Kita sekarang sedang buat yayasan. Sudah daftar? Nanti kita akan buat semacam Islamic Center untuk mentarufkan ikhwan akhwat. Bahkan kalau pengen bulan madu di situ bisa ya. Kita kasih comberan ya. Enggak masuk danau gitu ya. Kita kasih nanti tempat khusus begitu untuk bulan madu. Kita berikan, kalau ada problem keluarga bisa konsultasi di situ. Ada orang tua bermasalah bisa konsultasi itu. Masalah rumah tangga, masalah jin ya, masalah setan, masalah apa, itu kita bisa nanti ya. Sedang kita banyak proyek-proyek dakwah rumah ta'arufku ke depannya, disupport dakwahnya ya. Walaupun kita teman-teman tidak ada infak masuk secara kajian ini rutin, tapi ada infak paksa gitu. Infak itu apa sih? Kan ada infak, iuran faksa ya. Ya ada ya. Masuk seminar ya. Seminar berapa? 2 juta, 3 juta. Kita enggak, ada keropak isi.
ya. Teman-teman ada, insya Allah dengan teman-teman kontribusi seperti itu menunjukkan teman-teman sebagai orang yang ikut di jalan dakwah. Dan kalau orang terlibat dalam jalan dakwah apa? Intang surullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Orang yang menolong agama Allah pasti dia akan Allah tolong. Teman-teman sekarang ada yang belum dapat jodoh nih. Ada yang teman-teman menikah, diundang hadir. Kalau nggak diundang nggak usah. Udah hadir, nanti dia apa? Kasih amplop, bingkisan, hadiah. Dengan itu insya Allah teman-teman akan Allah mudahkan. Jadi kalau kita punya dana lebih, datang ke saya, Ustaz, ada nggak pemuda-pemudi di sini yang siap nikah tapi nggak punya uang? Biayai, itu masya Allah, ya. Atau bantu kontribusi. Itu Allah berikan banyak kemudahan-kemudahan insya Allah. Baik, tadi apa? Membawa bingkisan atau hadiah. Sedang tradisi, ya kalau orang tuanya misalkan sukanya semur jengkol ya bolehlah bawa semur jengkol. Kalau orang tuanya sukanya apa? Rujak, bawalah rujak boleh. Ya. Kalau orang tuanya suka pempek, bolehlah bawa pempek. Ya. Pokoknya masakan-masakan yang kira-kira suka. Apa bawa? Jangan ini apa namanya terlalu juga dipaksakan, tapi juga jangan terlalu kosong sama sekali. Karena khitbah itu hanya sekedar ucapan keseriusan pihak laki-laki kepada pihak apa namanya wanita. Di kita biasanya bawa keluarga. Ya, bawa keluarga nggak kalau khitbah? Khitbah itu apa sih? Meminang ya, atau melamar. Ini ya kalau khitbah itu meminang atau melamar. Yang berikutnya, khitbah itu tidak, yang kelima, tidak ada ritual tukar cincin. Tukeran cincin tidak ada. Yang enam, berani berbicara secara langsung, singkat, padat, jelas. Tidak bertele-tele, ya langsung. Ya. Pak, saya berniat melamar putri bapak karena Allah. Kata bapaknya, kamu apa kerjanya? Saya guru tahfidz Pak di SDIT. Anak saya masih kuliah gimana? Siap Pak, saya akan bantu biayai. Harus begitu. Anak saya masih kuliah gimana? Ya kuliah sama bapak. Ya. Ditolak pasti. Ya. Jadi itu teman. Jadi harus tahu adab-adab ya. Kalau kami itu bahkan kalau lihat kalau pas lagi khitbah gitu kita kan ada sholat kadang zuhur atau asar kita ke pergok atau mentok dengan waktu itu ya. Teman-teman ya ikutlah dengan cara mereka. Kalau misalkan dikasih sarung pakai sarung ya. Kemarin Sarip ya itu suruh pakai sarung ya. Asal jangan suruh pakai mukena aja gitu ya. Yang nggak mau. Supaya kita tahu adat kebiasaan. Kalau mereka kunut kita kunut ikut nggak apa-apa ya. Itu hanya khilafiyah saja. Kalau lagi misalkan bersama-sama aja. Terus yang ketujuh, khitbah bukan akad nikah. Kedua belah pihak belum sah. Tapi di kita terkadang baru khitbah, baru lamaran, baru pinangan, sudah foto-foto, sudah buat status Facebook, Instagram, sosial media, ya di WA begitu ya, status. Akhirnya apa? Banyak orang yang hasad, dengki, timbullah ain dari matanya, memberikan kedengkian. Dua, bisa dia suka, dia puji, wih keren ya, udah khitbah. Besoknya habis dipuji, langsung tidak jadi nikahnya, batal. Laki-lakinya kabur ternyata, diculik sama pelakor. Itu kena ain. Hati-hati, khitbah sudah sah belum? Suami istri belum. Suami istri saja hati-hati teman-teman dengan ain. Ini baru khitbah, udah foto-foto, pamer. Jangan terlalu mudah pamer. Lamaran pinangan belum sah, tukar cincin lagi, batu akik gitu. Foto, belum sah, nggak boleh. Jangan sampai teman-teman ya. Itu berbahaya sekali, fatal ya. Apa saat takut terkena penyakit ain mata, orang benci, dengki. Ternyata mukanya pas-pasan aja ada yang ngelamar ya, dengkian mata, kedengkian mata, akhirnya nggak jadi. Atau orang suka memuji, keren ya. Kalau orang ngerti paham, masya Allah, subhanallah, sudah khitbah, insya Allah nggak masalah. Tapi kalau banyak orang nggak paham itu madarat, takut terkena penyakit ain. Khitbah bukan akad nikah, belum sah, nggak boleh boncengan, nggak boleh berduaan, ya. Surah khitbah ini nggak boleh, istilah gitu, ya. Yang kedelapan, tawakal pada Allah, ya.
Dan hitbah ini lakukan setelah nazor. Jangan hitbah dulu, nazor dulu. Ya, lihat wajahnya, perangainya, lihat langsung. Ya. Tawakal, serahkan semuanya pada Allah. Perbaikin diri, sudah lihat, sudah hitbah, serahkan pada Allah. Hati-hati godaan saat khitbah. Begitu ikhwan menghitbah, meminang, melamar akhwat, tiba-tiba luar biasa akhwatnya laris manis. Tiba-tiba kakak kelas, kakak LDK, senior kampus yang dulu orang kita cintai. Assalamualaikum ukhti fillah, gimana kabar ukhti fillah? Ya, akhwatnya juga begitu ke ikhwannya. Ikhwannya sudah khitbah sama akhwat, sudah diterima, langsung muncul, dibuat status komentarnya. Masya Allah kakak, gimana kabarnya kakak? Aku belum nikah loh kak. Masya Allah ya. Tiba-tiba laris manis kayak kacang goreng, kayak bakwan itu ya. Kenapa? Itu godaan setan. Ya, kadang-kadang itu salah jebakan. Apa? Kemudian apalagi godaan-godaan setelah khitbah ini meminang itu banyak sekali. Apa sudah dilamar, bentar lagi mau nikah. Itu banyak godaan-godaan. Yang tadinya boro-boro ya, kalau saya bilang itu semut juga cuek gitu ya sama kita ya. Nyamuk juga begitu. Pas begitu khitbah, lamaran, mau nikah, tiba-tiba laris manis. Ini godaan-godaan. Ya, maksiat ya, chattingan sana sini itu bahaya. Ya, serahkan tawakal kepada Allah sepenuhnya, perbaiki diri. Yang kesembilan, ya, dalam khitbah sederhana, ya, tidak berpenampilan berlebihan. Ya. Punya motornya Mio, ya bawalah Mio. Jangan MX minjem di bengkel, ya, jangan. Udah ada Mio, nggak punya motor, punya sepeda, ya bawalah sepeda, ya, gitu ya. Atau pokoknya sederhana lah, jangan terlalu berlebihan tampangnya, tapi tentunya juga bukan berarti tidak memperhatikan penampilan. Ya, rambut dirapihkan, dicukur, ya gigi yang kira-kira agak hitam dirapikan, dibersihkan. Kenapa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Jadi rapih. Ya. Kayak saya nih teman-teman datang kajian, didandani nama istri nih, pakai baju aja tadi nih, diambil nama istri. Yang pakai yang ini ya. Oh siap. Kenapa enggak yang itu? Kamu yang ini belum pakai. Udah saya pakai aja. Ya. Didandan-dandanin sama istri. Yang enggak tuh bedak aja saya. Saya enggak suka pakai bedak ya. Itu apa namanya? Khitbah. Setelah khitbah maka nikah. Bab nikah. Siapa yang mau nikah? Kok sedikit? Siapa yang mau nikah? Orang siapa yang mau nikah? Kurang ajar, mau nikah dia ya. Nikah lagi, parah ya. Siapa yang mau nikah? Siapa yang mau saya nikahi? Tolong diedit ini. Ya. Ya. Siapa yang mau menikahi? Aduh, gimana sih ini? Nikah itu murah meriah ya teman-teman. Hitung-hitungan paling berapa sih? Nikah berapa modalnya? 1 juta ya Kang Aris? 1 juta nikah. Ya gawa gratis ya. Bayar sekarang gawa ya. Bayar ya. Corona ini ketat ya. Menikah atau kita bilang sebut dengan resepsi pernikahan. Ini sunnah ya. Teman-teman, saat ta'aruf sirrun, rahasia. Jangan umbar-umbar saat ta'aruf. Saat nazor jangan umbar-umbar ya, rahasiakan. Saat khitbah rahasiakan. Saat nikah syiarkan. Silahkan umum, undang tuh RT, undang tuh RW, undang Pak Presiden ya, silahkan ya. Punya presiden nggak kalian? Punya ya. Punya presiden nggak? Punya ya. Siapa? Bapak Joko Widodo ya, Jokowi ya. Udah nggak mau panjang lagi ya. Kalau nggak di ini saya mau terusin ini ya, cuman ada ini baik ya. Ya, artinya syiarkan. Apa kata Rasul dalam hadis Tirmidzi? A'linu hadzan nikah waj'aluhu fil masajid wadribuhu alaihi bidufuf. Umumkan, syiarkan pernikahan ya.
adakan akad nikah di masjid atau di gedung begitu ya, dan meriahkan dengan mukul rabana. Jadi nasyid itu boleh, ya. Jadi kalau teman-teman nikah itu disyiarkan, jangan diam-diam. Kenapa? Khawatir jadi fitnah. Nanti kalau antum berdua boncengan, begitu mesranya, ya, begitu mas romantisnya, orang curiga, ini aktivis dakwah kok boncengan dengan siapa? Jadi buruk sangka. Membuat orang buruk sangka itu juga dosa, teman-teman. Paham? Ya, teman sekarang misalnya berduaan begitu ya. Kemudian teman mengatakan, biarin dah, kan kita nggak mengganggu dia. Kalau dia buruk sangka terserah dia, nggak boleh begitu. Ya, membuat orang buruk sangka sama kita menjadi suudzon itu juga kita berdosa. Karena kita kontribusi membuat orang buruk sangka. Paham ya, Mas? Jadi kalau bisa ya hindari orang berprasangka buruk kepada kita. Makanya nikah itu bagusnya disyiarkan, diumumkan, buat status Facebook, buat sosial media silakan. Undang kalau mampu, undang banyak. Kalau enggak, informasikan saja. Mohon maaf tidak bisa undang, kenapa? Karena masih corona ya. Maklum ya, murah meriah sekarang. Makanya kalau antum mau nikah bagus sekarang, teman-teman. Iya, murah meriah. Iya, murah meriah lah, enggak sampai 10 juta lah atau 5 juta juga kalau awatnya bismillah dengan hamdalah atau dengan lengkeng ini cukup ya. Kan banyak sekarang gitu ya, awat-awat yang siap diajak susah katanya. Kata Iwan ya itu ya. Padahal saya cariin enggak ada yang mau juga ya. Itu ya, jadi resepsi yang disiarkan sunnah, bukan dirahasiakan ya, pernikahan ya. Dan dalam hadis yang lain selalu mengatakan ya, walimah itu aulim walau bisyatin, diupayakan mengundang fakir miskin, dimeriahkan dengan motong kambing ya. Adabnya sudah jam itu ya, 12. Adabnya 1, pastikan terpenuhi 5 rukun nikah ya. Apa rukunnya? Ijab kabul laki-laki ya, calon pengantin pria, pengantin wanita ya, itu rukun nikah. Yang kedua, suami memberikan mahar terbaik, ikhwan berikan yang terbaik, akhwat apa? Sabar ketika ikhwan memberikan mahar yang mungkin belum ideal, tapi ikhwan berikan yang terbaik. Antum bisa, ahwat minta apa maharnya nanti? Aku mah nggak repot-repot Ustadz, cuman 1 dinar aja. Antum mampu berikan 5 dinar, berikan 5 dinar. Ya, silahkan. Supaya akhwatnya semangat ya. Yang ketiga, pengantin wanita tidak hadir dalam satu majlis saat akad. Kita gitu ya, ikhwan aja, nanti dia sembunyikan, jangan jauh-jauh tapi ya. Jangan di pengantinnya di Bogor, ahwatnya di Indramayu ya, kejauhan. Ya jangan ya, dekat-dekat aja ya. Paling disembunyikan di atas di mana begitu. Itu ya. Yang berikutnya apa? Udah beres ya, ntar lagi ya. Pengantin wanita tidak hadir. Yang keempat ya, ada tausiah pernikahan. Ini ada khutbah nikah, ada tausiah pernikahan, sama aja sebenarnya. Tapi kalau di kita dibedakan. Khutbah nikah biarin penghulu. Khutbah nikah biarin penghulu. Biarin aja penghulu nanti ya, khutbah nikah. Kalau penggunanya siapa khutbah nikah? Udah bapak aja, biarin dia khutbah nikah. Nanti abis itu ada nasihat pernikahan, dibedakan aja. Ya. Terus apa lagi? Niat syiar ibadah sunnah. Ya, jadi kalau kita menikah itu, resepsi itu niat syiar ibadah sunnah. Ya, menghindari fitnah. Yang berikutnya adabnya, pesta walimah tidak mubazir. Tidak mubazir. Jangan ada saweran beras. Karena saweran beras itu mubazir. Karena nggak mungkin ada orang ngambilin beras satu-satu gitu, nggak mungkin. Ya, mubazir itu nggak ada. Makanya bisa disiasatin, kalaupun ada, mungkin saweran pakai permen, dilempar nanti permennya kan bisa diambil tuh. Ya, kalau duitnya pasti diambil. Tapi kalau ada berasnya itu kan nggak diambil, itu mubazir. Ini mubazirnya kan ikhwan syaitan. Nggak boleh, mubazir itu perbuatan syaitan. Kalau nggak ada saweran, bisa nggak ada saweran, bagus. Apalagi mengundang fakir miskin. Sebelumnya boleh atau pada hari H. Tidak ada musik ya, gambus-gambus yang tidak syar'i. Nasyid, teman-teman yang menggunakan pendapat pakai nasyid silakan. Kalau nasyidnya akapela saja tidak pakai musik juga mangga silakan, diatur saja. Musik termasuk perkara khilaf di antara para ulama ya. Tapi jangan dangdut Arab ya. Ada yang dangdut tapi dangdut Arab ya, sama aja ya. Tahu nggak dangdut Arab apa? Nggak tahu kan? Qasidahan dangdut Arab itu ya. Lagunya ya, Habibi, tapi sambil-sambil pamer payudara.
Habibi, Habibi. Jadi Habibi kan bahasa Arab gitu ya, dangdut Arab saya bilang. Itu hati-hati. Saya pernah nanya, teh ada hiburan nggak? Kita mah enggak, insya Allah syar'i. Apa syar'inya? Gambus katanya gitu ya. Kadang-kadang dangdutan semua. Tidak tabaruj, ya pengantin tidak korok alis berlebihan, ya sampai bulu matanya sampai 3 cm gitu ya, supaya menarik. Janganlah. Dan alis tidak dikerok, ya korok yang akhwat biasanya. Tidak tabaruj berlebihan. Tetap jaga sholat, kata resepsi. Tetap jaga sholat yang berikutnya. Tetap jaga sholat. Ini catatan saya. Jauhi ritual budaya keliru. Pawang hujan, pecah telur, saweran, mandi kembang. Ya, ini. Itu ya, hindari, jauhi budaya yang keliru. Yang terakhir, adab untuk walimah, jangan cari untung di resepsi pernikahan. Tamu di absen. Wow, Ustaz Soehandi datangnya bawa 5 anak, padahal amplopnya cuma 5.000 ya, hitung-hitung ya. Terus antara orang tua, kita yang hadir tahu diri juga itu ya. Antum ngamplop 10.000, datang 3 orang ya, 5.000 ya, masih tekor goceng ya. Jadi pastikan dijaga ya itu. Jangan niat cari keuntungan. Siarkan saja. Jadikan niat itu ibadah. Sampaikan ke orang tua, "Ma, ibadah, nikah itu ibadah." Ternyata tekor, ya dapat amplopnya. Bahkan sampai ada orang tua berebut amplop. Jangan sampai salah ya. Ini kotak amalnya, kotak amal ya. Ini kotak amplop ibu, ini bapak, ini adik, ini kakak. Ini ada amplop-amplop tertentu. Jangan ya. Bismillah. Ada yang ngasih, alhamdulillah. Tidak yang ngasih amplop pun, isinya pun tidak, minimal doanya. Itu ya. Dan kita disunahkan apa? Mendoakan orang yang walimah atau resepsi pernikahan atau nikah tadi. Dan yang diundang wajib datang, yang tidak diundang haram datang. Wallahu alam biswab. Demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Baik, kita sudah Allah ayat pada saat terjawab. Baik teman-teman, langsung saja ada yang mau bertanya. Oke, langsung ya. Amin, warahmatullahi. Sejauh mana seseorang itu menghasilkan ta'aruf dan kedepannya kadang juga itu banyak godaan dari teman-teman tentang pertanyaan-pertanyaan bercanda mungkin misalnya antum kapan nikah gitu. Sejauh mana kita menghasilkan diri karena dari teman atau saudara kalau itu pasti kita harus memberitahu ya biasanya dari teman-teman atau mungkin yang iseng menanggapinya bagaimana Ustaz yang ampuh. Ya. Salam. Memang kan baiknya sedikit ta'aruf itu kita dirahasiakan ya. Jangan dipublikasikan. Kenapa? Karena belum terjadi begitu ya. Kita khawatir nanti kasihan juga akhwatnya. Ketika itu mantan ta'aruf si ini sini enggak, jangan sampai keliru begitu dan nanti jadi bulian gitu. Bagaimana menyikapi keluarga atau sahabat-sahabat yang tahu nikahnya Pak Arya ini lagi ini nih gitu ya. Lagi apa namanya? Ta'aruf nih. Lagi galau gitu ya, lagi ta'aruf. Maka ketika ada seperti ya kita tetap sabar saja. Kalau kita lihat dalam Al-Furqan ya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika ada orang-orang yang tidak mengerti, mereka mencaci maki atau menyinyir, mengejek, membuli, kita katakan qalu salama, senyum aja. Doakan aja ya gitu. Tahu tuh, ta'aruf gimana ente katanya ta'aruf ya? Insyaallah doakan saja gitu. Jadi kita jangan apa sih kepo banget tuh. Jangan ya. Jadi slow aja, slow. Justru seperti itu menunjukkan kita kalau ada semacam defensif itu orang akan terlihat kayaknya beneran gitu ya. Jadi iya. Kang Aris, antum katanya mau poligami ya? Iya. Salah nanya gue nih kan. Jadi kalau ada orang ditanya gitu, ya kita slow aja ya. Pasti tentu sabar dan balas dengan kebaikan, ihsan.
Apalagi sampai ada yang ternyata si ini ta'aruf sama si itu ya, aku tahu padahal kemarin begini. Kita dengar sakit hati, kita diomongin begitu, kita digibahin. Ya kita senyum aja. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka mencaci maki, kita senyum aja. Ya, insyaallah doakan aja. Oh, katanya ta'aruf ya. Doakan saja, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Jadi sabar saja, hadapi dengan senyuman. Insyaallah banyak kebaikan-kebaikan di dalam itu, ya. Itulah Arya. Ya, antum bersyukurlah, antum digituin masih laku kan. Oke, yang mau bertanya lewat kertas mungkin dari Afat boleh Baca ya. Iya, Ustaz, fadhol. Ustaz mau bertanya mengenai nazar. Pertama, kedua, ketiga, ada 3. Pertama, apa saja yang boleh ditanya saat nazar? Yang boleh ditanya saat nazar apa? Banyak sekali. Kan ada ta'aruf. Ya kan ta'aruf sudah di awal. Kan udah ta'aruf di awal, nazar sekalian ngelihat. Ya. Sampai-sampai ada akhwat yang saya ceritakan tuh anak UI. Beliau sastra Arab. Beliau sampai buat kertas beberapa lembar sampai begini. Saking pertanyaan banyak tuh. Ya. Tanya karakter. Ya, misalnya boleh nggak ta'aruf atau nazar ditanya terkait masalah Quran? Boleh. Coba ana mau dengar suara antum baca ta'ud aja atau Al-Fatihah. Ya. Nah, dia baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Fatihah. Ya. Selesai berarti kan. Itu namanya ikhwannya cerdik. Ya lengkap baca ya. Ya, maka baca. Boleh. Atau tanggapan kalau saya berbuat salah dalam rumah tangga istri, apa sikap antum? Biasa sih nggak apa-apain, paling diem aja. Paling kasih baiklin aja gitu ya. Nah, ini racunin gitu ya. Nah, ini kan tahu. Jadi cara-cara karakternya kalau marah apa, kesukaannya apa, itu boleh tanya. Apa yang kira-kira teman ragu? Kalau dia pernah menikah, kenapa bercerai? Tanyakan. Ketika nazar atau ta'aruf itu boleh. Silahkan. Ya. Tempat nazar yang diperbolehkan di mana? Di mana saja. Ya. Asal jangan di mana? Di kamar mandi, ya nggak boleh. Berkholwah, ya. Yang bagus tuh di masjid, di kafe, ya. Sambil traktirin ustadz. Bagus tuh. Ya kayaknya keterlaluan banget saja kalau udah difasilitasi. Iya. Tapi ada yang begitu ya. Ada. Jadi ada yang kita fasilitasi nazar itu mohon maaf ya, yang bayar kita. Ini saya prihatin. Kalau dia teman dekat kita, akrab itu nggak masalah. Dan kita tahu dia nggak mampu. Kita katakanlah kita takut merepot kita, enggak masalah itu. Ada juga yang kita begitu. Tapi ini mampu, tahu, keren, perlente tampangnya. Pas itu habis nazar, habis ngelihat ta'aruf, tadi udah ya. Ustaz, jazakallah ya, syukran. Assalamualaikum. Punya otak nggak itu orang? Jadi ada di kafe begitu ya. Ini naudzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai lah. Modal, ta'aruf tuh modal ya. Nanti tinggal pilih tempat aja. Kira-kira gimana? Ya, Ustaz saya mau Senin aja, Kamis. Kenapa? Pas sedang puasa. Ya. Itu ketahuan pelitnya kan berarti gitu. Ya ketahuan pelit. Kenapa? Jadi kita yang ta'aruf yang damping nggak ada pada puasa, dia puasa. Ya itu. Kan nggak mungkin kita makan tuh. Ya nggak mungkin lah itu kan. Tuh berarti ketahuan pelitnya. Ya. Apa boleh bertanya? Bukan puasa yang salah, bukan. Maksudnya kan dia hari lain bisa, Selasa mungkin, Rabu kan bisa begitu. Apa boleh bertanya tentang pendapatan saat nazar atau ta'aruf serta bertanya rencana keuangan ke depannya saat berumah tangga? Boleh. Tanyakan apapun. Nomor sepatu kamu berapa? Boleh. Ya. Nomor baju kamu berapa? Boleh. Di tubuh kamu maaf ada kutil enggak? Ada berapa kutilnya? Ada pano enggak? Ada kurap enggak? Boleh. Tanya penyakit apa? Ada TBC enggak? Tapi yang nggak boleh aib terlalu jauh. Ngomong-ngomong, antum sekarang kan udah hijrah. Dulu mantan antum siapa sih? Sebutin satu-satu. Minta nomor teleponnya, nggak penting itu coy, ya kayak gitu nggak penting. Nanya mantan segala. Yuk. Mohon pencerahannya. Astagfirullah ini orang. Saya punya teman laki-laki orang beda agama. Belakangan ini dia menyatakan perasaannya ke saya dan bertanya, apakah kamu mau menikah dengan saya? Tentu saya jawab tidak bisa karena kita beda agama. Ini beda agamanya bukan beda madhab ya, atau beda organisasi. Takutnya dia dibilang agama ini sama NU sama Muhammadiyah ya. Dan saya pun tidak pernah sedikit pun terpikirkan akan menikah dengannya. Sejak awal berteman saya membatasi hati saya untuk tidak jatuh cinta kepadanya. Bagus.
Jangan mencintai sebelum memiliki. Jangan mencintai sebelum memiliki. Dan cintailah apa yang sudah kalian miliki. Sejak awal berteman saya membatasi hati saya untuk tidak jatuh cinta kepadanya karena beda agama. Sampai pada akhirnya dia bilang kalau dia bersedia untuk pindah agama. Sebenarnya saya senang jika ia pindah agama. Tapi di satu sisi saya tidak mau dia pindah agama hanya untuk menikahi saya saja. Besok dia akan datang menemui saya Ustadz. Tapi saya takut untuk bilang hal ini kepada orang tua saya. Mereka pasti akan shock. Di satu sisi saya sedang menyukai seorang. Siapa? Kali ini sih seiman. Ya, sekali ini seiman. Tapi dia tidak menyukai saya. Oh no ya, Bang Bob no ya. Sering sekali saya niat sholat tahajud untuk meminta kepada Allah supaya aku berjodoh dengan dia. Tapi entah kenapa saya selalu tidur kebablasan. Musibah. Sehingga sholat tahajud itu hanya niat saja. Halaman kedua. Bener ini. Ini jangan-jangan dia bikin itu ya. Dari awal sejak kita mulai kajian sampai itu selesai. Iya betul makanya. Panjang banget. Ini niat banget nanyanya. Kalau gimana kalau nggak ada pertanyaan, kasihan banget ya. Beda halnya ketika saya niat tahajud untuk meminta petunjuk. Harus bersikap gimana ke teman saya yang non muslim. Rasanya tuh gampang banget. Kalau tahajudin buat yang non muslim tadi jam 3 bangun. Tapi untuk menyatukan hati saya dengan dia, kata dia susah, ketiduran terus. Kayak nggak jodoh kayaknya. Untuk tahajud jadi gimana ya Ustadz? Saya kurang peka dalam membaca petunjuk. Mohon sarannya. Ya, banyak-banyak minum bidara aja ntar. Ya. Jadi istikharah, minta petunjuk sama Allah dan istisyarah. Bawa ikhwannya, laki-lakinya ke saya, fotonya, CV-nya saya bantu nanti. Ya, saya cari. Tahu, bukan saya terawang, bukan ya, saya bukan dukun. Ini baik, ini buruk, tungda di sini untung di sini ada, ini nggak beres Ustaznya ya. Pokoknya kita cari tahu siapa, apa pribadinya. Nanti pokoknya yang tadi bertanya panjang lebar itu, ya panjang kali lebar, tanya ke saya. Nanti insya Allah kita bantu ya terkait memfasilitasi itu. Kalau belum dapat member, daftar member. Kita ada interview member di akhir Agustus. Ya, kisi-kisi soal sudah kita kasih pertanyaan, ya. Kita kasih berikan ya, sudah kita berikan. Apa hukum akad nikah secara online, Ustadz? Akad nikah secara online. Ya, kalau dia akad nikah secara online tapi dengan makhluk yang sama, ya. Dalam pengertian ada rukun nikahnya, ya silakan saja, ya boleh. Tapi madaratnya besar sekali. Apalagi ta'aruf online, ya. Bagusnya bagaimanapun juga ketika nikah itu ya tidak online tapi offline. Kenapa? Karena nanti nggak mungkin berhubungan intim biologis online. Buat apa? Kawin aja sama Facebook tuh ya. Iwan dan Wali tidak bertemu. Pernah lihat viral di sosial media. Ya, ini banyak mudarat, dihindari. Darul mafasad al-muqaddim al-masoleh. Ustadz mau tanya beda ta'aruf dengan khitbah bedanya apa? Cenderung ke belum kenal apa kalau sudah kenal bukan dinamakan ta'aruf. Oh ya, ta'aruf itu tahapan langkah awal untuk biasanya CV ya. CV kemudian ketika CV sudah dibaca, biodatanya atau foto yang sudah dilihat, maka cari tahu dulu informasi, belum ketemu orang. Yaitu ta'aruf. Jadi ta'aruf itu sebetulnya menyeluruh tahapan khitbah apa segala macam bagian daripada ta'aruf. Itu terintegrasi ya, semuanya satu paket begitu ya. Tad gimana? Saya mah udah kenal atuh dari oroknya teman main gundu gitu ya. Main congklak bareng sama dia. Ya gimana? Ya udah nggak usah ta'aruf lagi. Cukup langsung. Mungkin ta'arufnya sekarang kerja di mana, dia sudah menikah atau belum, sepintas saja. Tapi tetap ta'aruf itu perlu, walaupun kenal dari lahir gitu teman-teman.
Artinya sudah dekat tetanggaan. Tetap perlu ta'aruf, cari tahu. Jangan sampai nanti teman-teman nyesel. Sudah kenal dari kecil, pas gitu tahu-tahu menikah, tahu sudah menikah sebelumnya, sudah punya istri 2, 3 dan sebagainya. Teman-teman nggak siap di poligami, begitu misalnya. Kalau siap sih nggak ada masalah. Ini yang dikhawatirkan. Atau ada karakter buruk dia. Dulu baik, ternyata pas di tengah jalan kerja di Papua kemasukan jin, jadi buruk gitu ya. Misalnya akhlaknya kan kita nggak tahu. Ta'aruf tetap perkenalan diperlukan, ya. Kalau tadi nazar apa ketemu ngelihat langsung. Itu ya teman-teman, jazakumullah. Itu mungkin sepintas terkait pertanyaan tadi. Ya, untuk akhwat yang tadi pertanyaan panjang yang non muslim nanti kita bisa bantu ya kalau itu. Mau daftar member juga boleh. Di layar kamera ada tapi kalau Iya betul. Sama ada lagi yang mau bertanya mungkin satu lagi ya, mungkin oke itu ada kertas. diinfoin yang laut sob mandonya. Iya. Saya kira nulisnya pakai pensil. Ustaz. Ustaz, saya kan mulai suka dengan seseorang. Alhamdulillah normal ente. Tapi pernah terdengar jika ia mau khitbah jika ia mau khitbah orang lain. Innalillah. Kemudian saya pasrah sama Allah. Bagus. Allah tahu yang terbesir dalam ya, Allah tahu yang siapa yang terbaik. Tapi ketika terdengar berita tentang proses ta'arufnya, saya merasa sedih dan bingung. Ini yang tadi ini kayaknya baru saya nanya. Oh iya. Iya. Kok saya sedih padahal saya ingin berharap saja sama Allah. Mohon solusinya. Ya berarti anti sudah mencintai itu. Ya. Tulisnya aja menyiksa saya ini gimana sih? Kecil banget lagi, udah nggak kurang ditekan. Jadi hidupnya tidak pernah dengan kepastian itu ya. Nulis itu ditekan, nulis itu ya, yang jelas ya. Baik, gimana teman-teman? Kalau kita mencintai seorang, minta petunjuk pada Allah. Ya Allah, istikharah aja. Ya Allah, kalau memang dia jodohku, mudahkan, dekatkan, gimana caranya yang terbaik. Tapi kalau enggak, berikan aku kesabaran, kemudahan, kelapangan dada. Begitu. Kalau dia sudah hitbah, bismillah. Toh baru hitbah, iya kan? Sudah nikah belum? Sudah nikah saja kita masih ada harapan yang kedua. Bisa tahu kan jadi istri kedua kan? Ya. Banyak jalan lah menuju Mekah ya berarti. Jadi artinya jangan pasrah begitu saja dengan ketentuan Allah. Dalam pengertian menjadi apatis. Kita menerima takdir Allah wajib sebagai seorang mukmin. Tapi ketika itu langsung kita udahlah nggak ada harapan lagi. Itu jangan. Kalau pikiran kita begitu pasti begitu. Makanya teman-teman kalau suka sama ikhwan sama akhwat bilang. Kalau ragu-ragu bilang ke saya nyampaikan ke dia. Tapi siap ditolak. Siapin itu dulu. Kalau diterima alhamdulillah. Ya, kalau ditolak ya harus siap. Daripada hati bermain, kecewa, perasaan, ya, minum es ingat dia, mandi ingat dia, tidur ingat dia, makan ingat dia, ya, itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang mengganggu hati kita. Nih, hati-hati terkait itu ya. Jadi ketika ada teman-teman yang tertarik sama ikhwan akhwat, utarakan. Mau langsung silakan, ya, tapi kita nggak bertanggung jawab. Gitu. Kita akan fasilitasi itu insya Allah. Dan alhamdulillah, ya sudah banyak yang kita fasilitasi seperti itu. Yang kita post taruh kemarin juga seperti itu ya. Itu Allah alam bisawab, demikian ya. Baik, syukran.